Serial Kitab Tauhid bagian 20. Mereka juga mencari wasilah untuk bisa dekat kepada Allah. Bertolak dari bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mulai akan memaparkan hakikat tauhid lebih mendalam dan terperinci. Karena sebagian orang tidak mengetahui detail perkara tauhid yang berdampak pada ketergelinciran mereka dalam kesyirikan. Mereka menyangka yang namanya tauhid hanya mengakui rububiyah Allah saja. Ini jelas keliru. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang akan dibawakan oleh Syekh. Syekh memulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Dalam ayat yang mulia ini, Allah mengabarkan bahwa orang-orang musyrik ada yang berdoa, berharap kepada para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh. Padahal, baik para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh itu, mereka sendiri justru tengah berupaya mencari wasilah atau jalan berupa amal-amal saleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang diseru oleh orang-orang musyrik itu justru berharap rahmat kepada Allah semata dan mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika keadaan orang-orang yang diseru itu ternyata hanya meminta, hanya berharap kepada Allah dan mengupayakan jalan untuk dekat kepadanya, maka status mereka sejatinya adalah hamba Allah dan mereka bagian dari hamba-hamba Allah yang lain. Lalu, apakah pantas sekumpulan hamba diseru dan diibadahi oleh sesama hamba, sementara hamba-hamba yang diseru itu sendiri tengah sibuk dalam peribadatan dan penghambaan mereka kepada Allah? Tentu yang demikian ini tidak layak dan tidak pantas selama-lamanya. Syekh rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini dalam bab Tafsir Tauhid wa Syahadati an la ilaha illallah, yaitu tafsiran Tauhid dan kalimat syahadat la ilaha illallah, untuk menunjukkan bahwa di antara konsekuensi makna kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan amalan orang-orang musyrik yang berdoa, meminta dan berharap kepada para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, punya derajat yang tinggi di sisi Allah, namun mereka tidak menguasai manfaat dan mudarat bagi diri mereka sendiri. Maka bagaimana mungkin mereka memiliki kuasa untuk memberi manfaat dan mencegah mudarat bagi orang lain? Selanjutnya, jika berdoa dan berharap kepada malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh saja terlarang, maka berdoa dan berharap kepada jin, pada pohon dan batu yang disangka bertuah, atau kuburan yang dianggap keramat, tentu lebih terlarang lagi. Karena para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh derajatnya jauh lebih mulia di sisi Allah ketimbang itu semua. Telegram channel Kristal Iman.